Hai semua, kembali lagi bersama saya Muhammad Dava Dumasya di MDDM Nightmare. PSBB diperpanjang nih, sekolah, kampus pun masih ditutup. Hal ini tentunya membuat kita makin lama stay at home. Di rumah aja tentunya membuat kita sangat bosan dan sangat boring. Oleh karena itu, di video kali ini saya akan merekomendasikan 5 film horor terbaik Indonesia tahun 2019. Oh iya, sekedar info, di tahun 2019 ini ada cukup banyak film horor Indonesia. Kalau tidak salah sekitar 35 film horor. Dan kalau kalian mau nonton semua itu akan buang-buang waktu. Oleh karena itu, di list ini tuh sangat bermanfaat buat kalian yang mau menonton film horor Indonesia yang keren, seru, dan tentunya bagus. Langsung saja kita ke listnya. 1. Ratu Ilmu Hitam. Mengenang masa kecil adalah hal yang sangat indah. Tapi tidak nih dengan seorang laki-laki yang bernama Hanif. Cerita diawali saat Hanif bersama keluarga kecilnya, seorang istri dan ketiga anaknya, berkunjung ke sebuah panti asuhan tempat di mana Hanif dibesarkan. Di sana, Hanif juga bersama kedua sahabat lamanya semasa di panti asuhan. Mereka adalah Anton yang membawa istrinya dan Jeffrey yang juga datang bersama istrinya. Tujuan mereka berkunjung ke panti asuhan itu yaitu mereka ingin menjenguk Pak Bandi, pengasuh panti yang sudah sangat tua dan sedang sakit keras. Mereka pada awalnya berniat untuk menginap semalam di sana untuk menghormati Pak Bandi, orang yang telah merawat dan mengasuh mereka sejak kecil. Malam yang direncanakan akan berjalan dengan damai sama sekali tidak terjadi nih. Justru mereka mengalami keganjilan selama berada di sana dan diteror hal-hal yang mengerikan. What the hell is going on here? Hadi! Tadi kita di sini, Pak. Lina, kamu ngapain, Lina? Stop! Wah, ini film tuh betul-betul keren parah ya guys ya. Menurut saya tuh ini film terbaik Indonesia yang horor tahun 2019. Kenapa? Karena jalan ceritanya itu berbeda dengan yang lain. Terus efek atau pokoknya kalian mesti nonton deh filmnya. 2. Perempuan Tanah Jahanam. Masih dengan masalah masa kecil nih, tapi agak sedikit berbeda. Film ini berpusat pada seorang cewek yang bernama Maya yang hidup jatuh bangun di sebuah kota tanpa keluarga. Dia hanya hidup bersama seorang sahabatnya yang bernama Dini. Maya yang mendapat informasi bahwa dia mungkin mendapat harta warisan yang sangat banyak dari orang tuanya yang kaya raya di sebuah desa, memutuskan untuk ke desa tersebut bersama Dini. Desa yang sangat jauh dan sangat terpencil itu ternyata menyimpan misteri dan rahasia yang sangat besar. Terlebih lagi, suasana sekitar yang sangat mencekam dan terdapat banyak kuburan anak-anak di sana. Kengerian pun dimulai
saat Maya mendengar jeritan wanita melahirkan saat malam hari. Kesalahan yang harus aku hapus. Wah, pokoknya banyak orang yang bilang ya, kalau film ini tuh film terbaik tahun 2019. Tapi menurut saya tuh bagusan yang tadi, Ratu Ilmu Hitam. Cuman Perempuan Tanah Jahanam ini betul-betul keren parah guys ya. Kalian mesti nonton sih. Ini sih wajib banget buat kalian nonton. Ketiga, Si Manis Jembatan Ancol. Benci dan marah, itulah definisi dari film ini. Cerita diawali saat seorang pelukis yang bernama Yuda datang ke sebuah desa dan hidup di sana. Ketika ia sedang bingung nih dan kehabisan ide untuk mencari inspirasi untuk melukis, ia bertemu dengan seorang cewek yang sangat cantik dan manis yang bernama Maryam. Setelah berkenalan, ternyata Maryam selama ini tidak hidup bahagia bersama suaminya yang bernama Roy. Roy adalah orang yang sangat kasar, tidak perhatian, dan sedang terlilit hutang besar. Karena stres, akhirnya Roy pun berencana ingin membunuh Maryam untuk diambil sertifikat rumahnya. Maria pun akhirnya dibunuh di sebuah jembatan dengan skenario seolah-olah Yudalah pembunuhnya. Sejak saat itu, arwah Maryam pun melakukan balas dendam dan mengganggu warga sekitar. Bang, minta kopinya, Bang. Ya, udah pahit. Jangan pahit dong kopinya. Manis. Ya. Buat Neng manis, kopinya manis. Saya bikin. Film ini tuh bagus juga ya guys ya. Ini tuh juga lumayan bagus. Terutama saya tuh suka banget scene yang dimana itu ada double jump scare-nya. Terus di film ini juga tuh ada plot twist yang kalian tidak akan sangka-sangka. Jadi film itu wajib banget buat kalian nonton. 4. Lampor, Keranda Terbang. Bagaimana perasaan kalian jika dituduh sebagai pembawa bencana dan pembawa kematian? Sebuah keluarga kecil, yaitu Edwin dan Neta bersama kedua anaknya kembali ke kampung halaman Neta nih, di Temanggung. Saat itu, kampung sedang hebohnya nih, diteror sesosok setan pencabut nyawa atau biasa disebut dengan lampor. Kedatangan Neta dan teror lampor ini pun membuat warga percaya satu hal, bahwa Neta adalah yang membawa musibah ke kampung tersebut. Sebagai seorang suami, tentunya Edwin membela mati-matian istrinya. Edwin pun berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan rahasia apa yang disembunyikan oleh warga kampung. Hingga semua menjadi kacau dan mengerikan saat lampor mengincar anak-anak mereka. Kamu mau tahu kenapa anakmu yang diambil lampor? Tanya sama istrimu. Dia tahu persis kenapa anak kalian yang menjadi korban. Abang akan cari Adam sampai ketemu. Gimana cara? Apapun caranya.
Film ini menurut saya cukup oke di tahun 2019 ini. Terutama film ini mengambil cerita rakyat ya. Cerita rakyat atau biasa kita sebut dengan urban legend di Indonesia. Dan cukup bagus, sound effect-nya juga bagus banget. Buat kalian sih mesti juga nonton film yang satu ini karena menarik dan sangat seru buat menemani kegabutan kalian di rumah aja. 5. Pocong The Origin. Ayah adalah sosok yang sangat kita banggakan dan bisa kita andalkan. Tapi apa yang terjadi nih jika ayah kalian adalah sosok pembunuh berantai dan penyembah ilmu hitam? Film ini diawali saat ayah Sasti yang bernama Ananta ditembak mati oleh pihak kepolisian di sebuah lapas karena kejahatan di masa lalu. Menjelang kematiannya, sang ayah berpesan nih agar mayatnya dimakamkan di kampung halamannya. Akhirnya, Sasti bersama Yama, seorang sipir penjara, menuju ke desa tersebut sambil membawa mayat sang ayah. Nah, di sana selama perjalanan itu, kengerian pun mulai terjadi. Mulai dari hal-hal mistis yang sangat-sangat tidak masuk akal, hingga teror sosok seorang wartawan yang bernama Jayati menghantui mereka berdua. Penduduk tidak mau Ananda dikubur di sini. Apa belum cukup bapak saya dieksekusi belum puas? Keluarga korban juga butuh ketenangan. Saya juga korban. Apa nggak cukup buat kalian semua udah bunuh bapak saya? Bokap lo tuh udah bunuh sahabat gue sama keluarganya. Ini adalah film pocong Indonesia yang berbeda dari yang lain dan kalian mesti nonton film ini. Terus di film ini juga itu hantunya bukan cuma pocong, banyak sekali hantu-hantu Indonesia lain yang ada di film ini. Jadi menurut saya ini cukup recommended buat kalian nonton. Oke, itulah tadi 5 rekomendasi film horor terbaik Indonesia tahun 2019. Tentunya ini adalah pendapat saya pribadi. Kalau kalian setuju, it's okay. Kalau kalian juga tidak setuju, itu tidak apa-apa. Karena masing-masing orang punya penilaian dan pendapat pribadinya masing-masing. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, subscribe juga channel ini, share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa lagi ke MDDM Nightmare selanjutnya. Makasih semua. Dadah.